mohon juga diperhatikan maraknya ada YouTuber-YouTuber yang menawarkan mimpi-mimpi indah untuk bekerja di luar negeri, khususnya di pantai timur Amerika Serikat ini, wabil khusus lagi di mungkin Philadelphia dan sekitarnya. Dan ini tolong benar-benar diperhatikan, jangan sampai mimpi-mimpi itu berakhir dengan kekecewaan dan bahkan penderitaan. Bapak Ibu sudah menjual asetnya, menjual rumahnya, menjual tanahnya untuk dapat mengejar mimpi penghidupan yang lebih baik di Amerika, dan ternyata Bapak Ibu tidak memperoleh seperti apa yang dijanjikan. Di samping itu, saat ini siapapun yang akan menjadi Presiden Amerika Serikat setelah pemilu di akhir tahun ini, kemungkinan besar juga akan mengubah kebijakan imigrasinya. Dan ini kemungkinan besar arahnya adalah semakin memperketat kehadiran warga negara asing yang bekerja di Amerika Serikat. Jadi sekali lagi, tolong perhatikan hal-hal tersebut. Jangan sampai ketika mimpi indah itu buyar, yang terjadi adalah penderitaan Bapak dan Ibu. Mau kembali ke Indonesia, mungkin malu dengan keluarganya, tidak punya tempat tinggal lagi, dan lain sebagainya. Tolong hal tersebut dipikirkan secara cermat sebelum mengambil keputusan. Saya Winanto Adi, saya Konsul Jenderal Republik Indonesia di New York. Hari ini saya bahagia sekali bisa hadir di Philadelphia, khususnya di kantor Indonesian Lantern di pusat kota Philadelphia. Tadi pagi saya sudah menyaksikan persiapan dan pelaksanaan pemilihan umum di kota Philadelphia dengan menggunakan metode kotak suara keliling. Dan kotak suara keliling ini kurang lebih seperti tempat pemungutan suara biasa, hanya saja tanpa penghitungan hasil pencoblosan. Dan sekali lagi, ini luar biasa, saya bisa mampir ke kantor Indonesian Lantern. Ini salah satu media yang menurut saya adalah paling baik di Pantai Timur, yang di Pantai Timur Amerika Serikat, yang dikelola oleh diaspora Indonesia. Jadi sekali lagi, karena ini masih tema pemilu, kami di wilayah Konsulat Jenderal RI di New York ada 15 negara bagian yang berada di Pantai Timur Amerika Serikat. Ini kita menyelenggarakan pemilu, namun demikian yang harus dipahami adalah pemilihan umum di luar negeri itu tidak diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia, dalam hal ini kedutaan besar maupun konsulat dan konsulat jenderal, tetapi diselenggarakan oleh panitia pemilihan luar negeri yang seluruh anggotanya adalah diaspora Indonesia. Selaku wakil dari pemerintah, tugas utama kami adalah memfasilitasi dan tentunya bekerja sama dengan PPLN memastikan agar pemilu di luar negeri ini diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, transparan, accountable, aman, dan damai. Nah, tugas konsulat jenderal yang utama adalah untuk agar pesta demokrasi ini berlangsung dengan baik, masyarakat juga banyak yang dilibatkan dan diberi kesempatan untuk memberikan suaranya tanpa ada paksaan, dan diaspora Indonesia di luar negeri tetap dapat berhubungan dengan baik satu dengan yang lain tanpa terpecah berdasarkan pilihannya, baik pilihan presiden maupun pilihan anggota legislatifnya. Pada saat ini, di dalam dunia yang kita diami ini, perubahan sangat cepat terjadi. Di
Di samping itu, kemudahan untuk traveling, perjalanan ke luar negeri, memasuki negara orang relatif lebih mudah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, mencermati fenomena yang dipengaruhi oleh tadi freedoms of transportation, freedom to enter other nations gitu ya, ke negara lain, ini juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh terutama warga negara Indonesia yang bepergian di luar negeri. Jadi mohon ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ketika kita ingin melakukan bepergian atau traveling ke luar negeri, ingat tujuannya apa? Apakah kita akan traveling, ataukah kita akan bekerja, atau mencari penghidupan yang lebih baik di luar negeri? Tapi mohon agar selalu diperhatikan beberapa hal. Tentu yang pertama yang sangat penting adalah informasi. Jangan sampai Bapak Ibu menerima informasi sepotong-sepotong atau hanya dari satu orang, satu pihak, kemudian percaya bahwa ada yang mampu menjamin hidup Bapak Ibu di luar negeri, mampu menjamin bahwa ketika di luar negeri Bapak dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah, dengan syarat yang mudah. Hati-hati. Nah, untuk itu, kalau Bapak Ibu ingin ke luar negeri dalam rangka mencari pekerjaan, lakukanlah secara hati-hati, carilah informasi yang benar. Kalau merasa belum pasti, ada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang Bapak Ibu bisa konsultasikan, atau ada kelompok diaspora yang ada di luar negeri yang bisa juga untuk diajak berkonsultasi. Jangan sampai ketika tiba di luar negeri, Bapak Ibu yang dijanjikan macam-macam, ternyata di luar negeri menjadi korban human trafficking. Ini yang harus diwaspadai, karena bagaimanapun keberadaan seorang warga negara di negara lain itu harus dapat dilakukan secara benar dalam hal ini legal. Aspek legalitas ini yang perlu diperhatikan, makanya di luar negeri ini ada kelompok-kelompok diaspora yang bisa dimintain pendapat, bisa dikontak, dan juga bisa mungkin diperlukan verifikasi ke perwakilan Indonesia di luar negeri. Sekali lagi, mencari penghidupan yang lebih baik di luar negeri adalah hak setiap orang. Di sisi lain, perlindungan warga negara di luar negeri merupakan kewajiban pemerintah. Namun demikian, tentu kita selaku pemerintah tidak bisa berbuat yang melebihi kapasitasnya sebagai perwakilan di negara asing. Sekali lagi, selamat mencari penghidupan yang lebih baik di luar negeri. Lakukanlah secara prudent dan berhati-hati dengan sebanyak mungkin memperoleh informasi beforehand. Jadi sebelum melakukan traveling ke luar negeri, kalau perlu, lihatlah perjanjiannya, lihatlah kontraknya. Jangan hanya karena iming-iming gaji yang tinggi, tetapi kemudian mengabaikan masalah legalitas, masalah keamanan Bapak Ibu. Pada tahun 2022 dan 2023, kami mendapatkan laporan terdapat beberapa kasus, terutama terjadi di kota Philadelphia, yang kebetulan Philadelphia ini adalah salah satu kota di pantai timur yang paling banyak konsentrasi diaspora Indonesianya. Terdapat sekitar 5.000 diaspora Indonesia dari data lapor diri, tetapi banyak juga yang berada di Philadelphia dan sekitarnya yang tidak melaporkan kehadirannya ke KJRI New York atau perwakilan terdekat. Dan laporan atau lapor diri ke perwakilan terdekat itu sebetulnya justru untuk menjaga keamanan Bapak Ibu sendiri.
Seperti misalnya ketika Bapak Ibu mendapatkan permasalahan, ketika kehilangan dokumen-dokumen perjalanannya, itu KJRI terdekat atau KBRI terdekat, dalam hal ini KJRI New York, itu memiliki data Bapak Ibu sehingga lebih mudah bagi kami untuk memberikan perlindungan. Sekali lagi mohon dipertimbangkan lagi ketika ada tawaran bekerja di luar negeri yang tidak jelas, hanya iming-imingnya saja yang sangat menarik, aspek legalitasnya juga tidak jelas, tolong bisa dikonfirmasi ke diaspora yang lain yang ada di wilayah tersebut maupun ke perwakilan terdekat. Ingat Bapak Ibu ketika berada di negara orang seperti di Amerika, living cost atau biaya hidup mahal, kemudian juga sebagai warga negara asing, itu aspek security-nya juga pasti akan lebih sulit dibandingkan ketika berada di tanah air sendiri. Jadi sekali lagi mohon agar ketika ada tawaran yang kelihatan menarik, agar direkonfirmasi lebih dulu. Jangan sampai ternyata risikonya jauh lebih tinggi ketimbang sebetulnya apa yang diperoleh oleh Bapak Ibu. Pada tahun ini, seluruh perwakilan Indonesia di Amerika Serikat secara bersama-sama akan menyelenggarakan berbagai event dalam rangka hari ulang tahun ke-75 hubungan diplomatik Indonesia dan Amerika Serikat. Khusus untuk KJRI New York, kami akan menyelenggarakan berbagai kegiatan tentunya yang lebih meriah dibanding tahun-tahun sebelumnya dan akan berada pada awal tahun hingga akhir tahun nanti. Walaupun beberapa kegiatan utamanya akan berada di sekitar hari ulang tahun Republik Indonesia pada bulan Agustus nanti. Jadi kami merencanakan tentu pada tanggal 17 Agustus selain upacara bendera di kota New York, kami juga merencanakan bekerja sama dengan diaspora Indonesia di berbagai kota untuk dapat menyelenggarakan flag raising atau pengibaran bendera di balai kota masing-masing. Jadi ada yang di Philadelphia mungkin, ada yang di Providence, Rhode Island mungkin, atau di Boston dan lain sebagainya. Kemudian di New York sendiri kami juga sedang mengupayakan bisa melakukan flag raising bersama Wali Kota New York. Yang kedua, kita juga ingin menyelenggarakan Pawai Indonesia atau Indonesian Parade pada tanggal 18 Agustus yang diselenggarakan di sekitar Central Park di sisi barat, yang diikuti oleh diaspora Indonesia dan tentu warga Amerika Serikat karena temanya adalah 75 tahun hubungan Indonesia dan Amerika Serikat. Kemudian pada tanggal 21 hingga 23 Agustus kami juga berencana menyelenggarakan Festival Film Indonesia di kota New York yang kami rencanakan akan memutar 6 film feature Indonesia di gedung bioskop di pusat kota New York. Dan berikutnya lagi, kegiatan besarnya akan kita tutup dengan adanya Indonesian Festival atau Festival Indonesia yang diselenggarakan di tempat yang luas. Ada bazar kuliner, bazar makanan, ada juga bazar produk-produk kerajinan Indonesia, dan tentunya panggung gembira yang diisi oleh berbagai tarian, nyanyian, musik, band dari para diaspora Indonesia yang ada di wilayah kerja KJRI New York. Di samping itu juga ada satu program, yaitu kami merencanakan untuk mengembangkan semacam Indonesian Center di kota New York. Ini program multi-years, ya, kemungkinan tidak bisa dilakukan hanya dalam 1 tahun, tapi perlu beberapa tahun
karena mengingat Indonesia adalah mungkin bisa kami sampaikan sebagai the biggest invisible country in the US, atau negara besar atau paling besar yang kurang begitu dikenal di New York. Makanya Indonesia perlu hadir di kota yang merupakan bisa dikatakan pusat ibu kota ekonomi kreatif dunia, dengan menampilkan kuliner Indonesia, food court kuliner Indonesia, dan produk-produk Indonesia lainnya di kota New York. Di samping itu masih ada serangkaian kegiatan yang bisa diikuti di media sosial KJRI